Halo rekan-rekan semua, kita bertemu kembali di channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Kali ini saya membuat video pembelajaran dalam mata kuliah ilmu perundang-undangan, dan saat ini sudah memasuki materi ke-6, di mana temanya adalah jenis, fungsi, dan materi muatan perundang-undangan. Jadi kalau kita lihat mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 ini, bahwa pembahasan kita semakin mendalam, semakin spesifik. Jika sebelumnya di pertemuan kelima kita sudah mempelajari bagaimana hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari tahun 1950 sampai yang terakhir adalah di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, maka kali ini kita akan menelisik masing-masing daripada peraturan perundang-undangan itu, apa fungsinya dan apa materi muatan yang ada di dalamnya. Kalau kita berbicara mengenai jenis, fungsi, dan materi muatan ini, tentu itu bisa diibaratkan seperti sebuah mobil, teman-teman. Kalau jenisnya itu adalah mobil, maka fungsinya tentu adalah untuk mengangkut ataupun membawa sesuatu, memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan fungsi ini juga akan semakin bagus kalau materinya itu sesuai dengan fungsinya, gitu. Jadi seperti mobil misalnya, itu bisa dikatakan bagus, berdaya guna kalau misalnya materi-materi yang diangkutnya itu juga adalah sesuai dengan fungsinya. Misalnya kalau truk itu mengangkut barang, atau mobil pribadi misalnya dia mengangkut orang. Kalau misalnya Anda buat mobil pribadi mengangkut pasir, itu tidak sesuai dengan fungsinya. Jadi saya ulangi sekali lagi, jenisnya itu kita akan pelajari nanti apa-apa saja peraturan perundang-undangan di Indonesia, terus kemudian fungsi dari peraturan perundang-undangan itu apa, dan untuk mendukung fungsi peraturan perundang-undangan itu, materi muatan apa yang harus dimiliki oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Itu kira-kira secara ringkas mengenai materi di pertemuan ke-6 ini. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, teman-teman, alangkah lebih baik kalau teman-teman itu like, subscribe, dan juga share video ini supaya channel ini semakin berkembang dan saya bisa semakin semangat membuat video-video yang lebih berkualitas, yang lebih bermanfaat bagi kita semua, dan semoga pemahaman teman-teman melalui video-video ini mengenai ilmu perundang-undangan itu bisa berkembang lebih baik. Itu ya. Oke, kita masuk ke slide yang pertama. Pembahasan mengenai jenis dan fungsi maupun materi muatan daripada perundang-undangan ini, kita mulai dari struktur tata hukum di Indonesia. Ini semacam pengantarnya dari pertemuan ataupun materi kelima ke materi ke-6. Di pertemuan kelima kita sudah mempelajari bahwa mempelajari ilmu perundang-undangan, mempelajari jenis dan hierarki norma, itu tidak bisa dilepaskan dari satu tokoh, satu ilmuwan yang sangat terkenal, yaitu Hans Kelsen. Lalu kemudian teori daripada Hans Kelsen yang mengatakan bahwa norma itu disusun secara hierarkis, disempurnakan oleh muridnya yang bernama Hans Nawiaski. Dan Hans Nawiaski ini mengatakan bahwa norma itu tidak hanya disusun secara berlapis-lapis ataupun hierarkis, tapi juga dia disusun secara berkelompok. Nah, kalau kita lihat dari teorinya Hans Nawiaski itu kan bahwa norma itu sesungguhnya dibagi atas 4 kelompok yang disusun secara hierarkis. Ya, dan di dalam slide ini saya akan melihat bagaimana penerapan daripada teori Hans Nawiaski itu di dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Kita lihat misalnya yang pertama, di situ ada namanya Stat Fundamental Norm, ya, yaitu norma fundamental daripada suatu negara. Ini salah satu yang membedakan teorinya Hans Nawiaski dengan Hans Kelsen. Kalau Hans Kelsen mengatakan bahwa yang tertinggi adalah norma dasar negara, tetapi Hans Nawiaski mengatakan bukan norma dasar, tetapi norma fundamental. Kenapa? Karena Stat Fundamental Norm inilah sumber daripada segala sumber norma di suatu negara. Ya, jadi kalau di Indonesia misalnya
uh, stat fundamental norm itu adalah Pancasila. Namun di situ saya buat adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kenapa saya buat seperti itu? Karena memang kita harus akui bahwa keberadaan Pancasila itu secara eksplisit itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di dalam alinea keempat. Itu dia. Jadi bentuknya, ya, eksistensinya itu sesungguhnya ada di dalam itu. Makanya kemudian ada semacam kesepakatan umum di negara kita bahwa yang namanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak boleh diubah. Kenapa? Karena di situ ada norma fundamental negara, ya. Ada Pancasila, di mana misalnya ketika ada pintu atau celah untuk mengubah pembukaan, maka ada juga celah atau pintu untuk mengubah dasar daripada negara kita, yaitu Pancasila. Itu ya. Terus kemudian yang kedua ada namanya Staatsgrondgesetz, atau norma dasar negara atau undang-undang dasar negara. Di Indonesia itu kalau kita lihat tentu yang namanya undang-undang dasar itu ya adalah batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Lalu kemudian ada TAP MPR dan ada Konvensi Ketatanegaraan. Nah, mungkin Anda masih bertanya-tanya, TAP MPR ini kenapa bisa dimasukkan ke dalam norma Staatsgrondgesetz? Karena kita harus tahu bahwa materi muatan daripada ketetapan MPR ini adalah garis-garis besar ataupun garis-garis pokok haluan daripada negara kita. Jadi dia materi muatannya itu masih sama seperti Undang-Undang Dasar walaupun levelnya berbeda, ya. Terus kemudian ada Konvensi Ketatanegaraan. Kenapa Konvensi Ketatanegaraan bisa dimasukkan di dalam Staatsgrondgesetz? Perlu Anda tahu bahwa Konvensi Ketatanegaraan ini adalah kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan yang sudah dijalankan secara berulang-ulang di dalam suatu negara. Jadi di Indonesia misalnya ada kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan yang dilangsungkan hampir setiap tahun dan ternyata itu tidak ada aturannya secara tertulis. Cuma karena sudah terbiasa dilakukan di Indonesia, maka itu menjadi semacam sebuah kewajiban. Salah satu contohnya adalah ketika ada pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia setiap tanggal 15 Agustus di depan DPR dan juga DPD. Itu. Dan kalau Anda baca di dalam undang-undang ataupun di undang-undang dasar, itu tidak diatur secara eksplisit. Namun kemudian pidato kenegaraan itu semacam sebuah kewajiban karena memang sudah diberlakukan dalam jangka waktu yang lama oleh presiden-presiden yang ada sebelumnya. Itu ya. Terus kemudian yang ketiga ada namanya Formel Gesetz, yaitu undang-undang formal. Maka di Indonesia itu ada namanya undang-undang, atau yang setara dengan itu ada namanya Perpu, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lalu kemudian yang terakhir, kelompok yang terakhir menurut Hans Nawiaski adalah Wetordnung dan Autonomsatzung. Wetordnung ini adalah peraturan pelaksana dan Autonomsatzung ini adalah peraturan otonom. Jadi peraturan pelaksana itu adalah untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya. Itu bisa kita lihat misalnya ada PP, ada Perpres, ada Permen, dan lain-lain. Kemudian ada peraturan otonom, yaitu peraturan yang dibuat oleh daerah-daerah otonom, yaitu seperti peraturan daerah. Nanti kalau Anda mau tahu lebih jauh bagaimana perbedaan Wetordnung dengan Autonomsatzung, itu bisa Anda buka di video-video saya sebelumnya. Ya, mungkin ada di video kelima, materi kelima, ataupun dan materi keempat daripada video pembelajaran ilmu perundang-undangan ini. Dari susunan tata hukum Indonesia tersebut, maka kemudian pembentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur mengenai jenis peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dan ini sudah saya jelaskan di materi kelima sebelumnya, bahwa untuk melihat jenis-jenis daripada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kita itu bisa melihat di dalam Undang-Undang Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, di sana dikatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan itu dimulai dari Undang-Undang Dasar,
kemudian ada ketetapan MPR, ada undang-undang atau Perpu, lalu kemudian ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan juga peraturan daerah kabupaten kota. Namun kemudian muncul pertanyaan, apakah peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia hanya ada 8 jenis yang kemudian disusun dalam 7 tingkatan? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena ternyata setelah pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, kemudian diatur bahwa peraturan perundang-undangan yang lain tetap diakui oleh negara dan memiliki kekuatan hukum mengikat selama dia diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau lembaga tersebut diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk membentuk suatu peraturan. Ini bisa Anda lihat di dalam pasal 8 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, ya. Kalau Anda lihat misalnya di dalam slide bahwa lembaga-lembaga negara selain misalnya presiden yang bisa membentuk perpres ataupun peraturan pemerintah, lembaga-lembaga negara lain juga ternyata bisa membentuk peraturan. Anda lihat misalnya di situ ada MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, BI, BPK, Menteri, ataupun komisi-komisi yang lain seperti KPU misalnya. Makanya kita sering mendengar ada peraturan KPU, kemudian ada Bawaslu, peraturan Badan Pengawas Pemilu, lalu kemudian ada OJK, peraturan OJK itu tetap diakui sebagai sebuah peraturan perundang-undangan selama diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Misalnya undang-undang memerintahkan bahwa ketentuan selanjutnya bisa diatur dengan peraturan KPU kalau kita berbicara pemilihan umum. Kalau kita berbicara mengenai pengawasan sistem keuangan misalnya, kita mengetahui ada namanya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Mungkin nanti di dalam satu undang-undang diperintahkan bahwa ketentuan selanjutnya bisa diatur di dalam peraturan OJK. Itu. Jadi harus ada ketentuan yang lebih tinggi yang memerintahkan untuk membentuk peraturan itu. Demikian juga halnya sampai kepada lembaga-lembaga yang paling rendah, bahkan sampai kepada peraturan desa. Misalnya bisa saja peraturan desa itu dibentuk karena diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi dari dia. Misalnya peraturan daerah kabupaten kota. Nah, saya kasih satu contoh misalnya untuk mencegah yang namanya penyebaran COVID-19, bisa saja misalnya Perda memberikan kewenangan kepada desa untuk membentuk peraturan desa bagaimana cara untuk mencegah penyebaran COVID di desa tersebut. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa yang namanya peraturan-peraturan yang ada di dalam pasal 8 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ini, dia baru bisa mengikat kalau misalnya dia diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dia diberikan undang-undang kewenangan untuk membentuk peraturan. Itu ya. Dari jenis peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu, maka kemudian peraturan perundang-undangan di Indonesia ini kita bisa bagi ke dalam dua bagian besar, yaitu peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Kalau dia peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum di seluruh Indonesia. Apa saja itu? Yaitu kita mulai dari yang paling tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 sampai kepada TAP MPR, dan misalnya ada juga Undang-Undang, PP, Perpres, bahkan peraturan lembaga-lembaga negara, peraturan menteri, peraturan dirjen, ya, peraturan badan hukum negara, dan lain-lain. Ini banyak teman-teman, dan kalau kita lihat kemudian peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, itu ada peraturan daerah dan ada peraturan kepala daerah. Apa fungsinya daripada peraturan kepala daerah dan apa bedanya dengan peraturan daerah? Nanti kita akan pelajari di dalam slide-slide berikutnya. Oke, nah selanjutnya kita akan melihat satu demi satu daripada jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Mengacu kepada Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, maka peraturan perundang-undangan yang pertama adalah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau Anda melihat antara Undang-Undang Dasar yang ada saat ini dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, ada semacam perbedaannya, bahwa kalau Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan itu, atau banyak orang mengatakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, bahwa Undang-Undang Dasar tersebut terbagi atas 3 bagian, yaitu ada pembukaan, itulah yang 4 alinea, lalu kemudian ada batang tubuh, yaitu ada sekitar 37 pasal, lalu kemudian ada penjelasan, baik itu penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal. Namun kemudian setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar itu tidak memiliki lagi yang namanya penjelasan pasal demi pasal, ya, tetapi dia hanya terdiri dari pembukaan maupun batang tubuh. Nah, banyak alasan-alasan mengapa penjelasan ini kemudian dihilangkan dari Undang-Undang Dasar 1945, karena banyak para pakar hukum tata negara mengatakan bahwa sudah selayaknya penjelasan itu dihilangkan dari Undang-Undang Dasar. Karena kalau kita mau melihat bagaimana penjelasan lebih lanjut daripada Undang-Undang Dasar, itu bisa dilihat di dalam peraturan perundang-undangan turunan daripada Undang-Undang Dasar tersebut, yaitu di dalam TAP MPR, kemudian ada di dalam Undang-Undang, Perpu, dan lain-lain. Itu ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini dibentuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Anda bisa baca itu di dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang isinya adalah bahwa MPR itu bisa berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kemudian yang ketiga, Anda lihat di situ bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini bisa dilakukan perubahan-perubahan dengan mengikuti ketentuan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Jadi kalau di dalam teorinya K.C. Ware ataupun C.F. Strong, bahwa perubahan seperti ini disebut dengan perubahan formal atau formal amendment, ya. Nah, kalau misalnya Anda baca di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di sana dikatakan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar ini harus paling tidak diusulkan oleh sepertiga dari anggota MPR, ya. Lalu kemudian setelah diusulkan maka kemudian akan dibahas. Nah, dalam pembahasan itu harus memenuhi quorum 2/3 dari jumlah seluruh anggota MPR. Lalu ketika sudah selesai pembahasan, maka pengambilan keputusan adalah disetujui minimal 50% tambah 1 dari anggota MPR. Jadi saya ulangi sekali lagi, untuk mengusulkan perubahan itu diusulkan oleh sepertiga anggota MPR. Untuk membahas harus dihadiri paling tidak 2/3 dari jumlah anggota MPR. Dan untuk memutuskan apakah dia diubah atau tidak, dan yang mana-mana saja yang akan diubah, itu harus disetujui minimal 50% tambah 1 dari jumlah seluruh anggota MPR. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, memang banyak para pakar masih mempertanyakan kenapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini masih dimasukkan sebagai peraturan perundang-undangan. Padahal menurut Maria Farida, bahwa tidak layak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini dimasukkan ke dalam kelompok peraturan perundang-undangan. Ada 3 alasan sebenarnya mengapa Undang-Undang Dasar ini tidak bisa dikelompokkan menjadi peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah bahwa di dalam Undang-Undang Dasar ini terdapat yang namanya Stat Fundamental Norm ataupun norma fundamental negara, yaitu Pancasila, di mana Pancasila itu seperti yang sudah saya katakan di awal terdapat di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya adalah bahwa pembukaan dan batang tubuh itu kan merupakan sebuah kesatuan. Jadi karena di dalamnya sudah ada norma fundamental negara, alangkah lebih baik misalnya kalau dia tidak dimasukkan di dalam peraturan perundang-undangan. Terus kemudian yang kedua, bahwa
batang tubuh daripada Undang-Undang Dasar itu adalah masih merupakan norma yang bersifat tunggal, ya. Kenapa saya katakan norma yang bersifat tunggal? Karena di dalamnya belum ada ketentuan-ketentuan sanksi. Lalu kemudian bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sendiri sudah diatur bahwa Pancasila itu merupakan sumber daripada segala sumber norma hukum di Indonesia. Artinya kalau dia menjadi sumber, maka dia tidak bisa menjadi bagian daripada itu, ya. Kalau misalnya Pancasila itu menjadi sumber peraturan perundang-undangan, maka tentu Pancasila itu bukanlah peraturan perundang-undangan itu sendiri. Itulah semacam keganjilan-keganjilan ataupun problematika yang terjadi di dalam pencantuman Undang-Undang Dasar dalam peraturan perundang-undangan. Tapi bagaimanapun ini adalah sebagai sebuah konstelasi ataupun perdebatan yang jelas di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terutama di dalam pasal 7 sudah diatur bahwa Undang-Undang Dasar ini masuk di dalam kelompok peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Oke, selanjutnya teman-teman, kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu ketetapan MPR. Nah, yang namanya ketetapan MPR tentu dia dibentuk oleh MPR. Jadi, ada dua bentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh MPR, teman-teman, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Dasar, lalu kemudian ada ketetapan MPR. Nah, ini memunculkan pertanyaan, teman-teman. Kalau misalnya ketetapan MPR itu dan Undang-Undang Dasar itu dibentuk oleh lembaga yang sama, yaitu MPR, mengapa dia bisa memiliki tingkatan yang berbeda? Karena kalau Anda lihat ya, seperti dalam hierarki bahwa yang namanya Undang-Undang Dasar itu selalu berada di atas daripada ketetapan MPR. Nah, untuk menjawab ini teman-teman, memang benar bahwa ketetapan MPR dan Undang-Undang Dasar itu dibentuk oleh lembaga yang sama, yaitu MPR. Tapi perlu Anda tahu bahwa Undang-Undang Dasar selalu berada di atas ketetapan MPR karena beberapa hal. Yang pertama, ya, proses pembentukan daripada Undang-Undang Dasar maupun ketetapan MPR itu berbeda. Lalu kemudian persyaratan untuk membentuk Undang-Undang Dasar dan ketetapan MPR itu juga berbeda, ya. Tentu persyaratan untuk membentuk Undang-Undang Dasar itu lebih sulit daripada membentuk ketetapan MPR. Persyaratan ataupun prosedur di dalam mengubah ataupun menetapkan Undang-Undang Dasar itu diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri. Sedangkan di dalam untuk membentuk ketetapan MPR itu tidak diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi dari persyaratan maupun proses itu bisalah kita maklumi secara logis bahwa sangat layak kalau Undang-Undang Dasar itu berada di atas ketetapan MPR walaupun dia dibentuk oleh lembaga yang sama. Oke? Terus kemudian banyak juga orang yang bertanya bahwa saat ini di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 masih diakui yang namanya ketetapan MPR di bawah Undang-Undang Dasar. Nah, muncul pertanyaan, apakah dengan pencantuman ketetapan MPR ini, maka kemudian MPR masih bisa diberikan kewenangan untuk membentuk ketetapan MPR di tahun-tahun berikutnya? Nah, jawaban untuk ini sudah ada di dalam ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003. Jadi di dalam ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003 itu dikatakan bahwa ternyata setelah mereview semua ketetapan MPR yang pernah berlaku di Indonesia, masih ada beberapa ketetapan MPR yang masih tetap dinyatakan berlaku. Ya, misalnya kalau Anda baca dalam pasal 2 maupun pasal 4 ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003. Di situ ada yang paling penting itu ada 3 ketetapan MPR yang sampai saat ini belum diubah bentuk ataupun dasar hukumnya. Jadi misalnya pelarangan Partai Komunis, kemudian ajaran komunisme dan Leninisme di Indonesia itu belum ada di dalam peraturan perundang-undangan lain. Dasar hukum yang paling tinggi di dalam pelarangan Partai Komunis itu adalah ketetapan MPR. Makanya dia masih tetap diberlakukan atau dia masih tetap diakui sebagai sebuah peraturan perundang-undangan. Itu.
Oke, nah setelah kita membahas ketetapan MPR, kita masuk ke jenis yang ketiga, yaitu Undang-Undang garis miring Perpu. Di pertemuan kelima saya sudah jelaskan kepada teman-teman bahwa kenapa undang-undang atau perpu ini dibahas secara bersamaan, karena sesungguhnya bahwa undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu ini sesungguhnya adalah sama. Kenapa? Karena fungsi dan materi muatannya juga adalah sama. Cuma yang membedakannya adalah bahwa yang membentuk undang-undang adalah DPR bersama dengan Presiden, lalu kemudian pada tingkat tertentu ada peran DPD nanti, sedangkan yang membentuk Perpu itu adalah Presiden, walaupun kemudian di masa sidang berikutnya harus diajukan kepada DPR untuk disetujui atau ditolak. Jadi di pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan lebih detail tentang ini, ya. Lalu kalau misalnya tadi saya katakan yang membedakan antara undang-undang dan perpu itu adalah momentum pembentukannya. Nah, undang-undang itu momentum pembentukannya itu adalah ketika negara dalam keadaan normal, ketika semuanya berjalan seperti biasa, di mana Presiden dan DPR masih bisa bersidang sebagaimana mestinya. Tapi kemudian Presiden itu diberikan kewenangan untuk membentuk Perpu berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jika terjadi yang namanya ihwal kegentingan yang memaksa, ya. Sebelumnya bahwa tidak ada aturan yang secara resmi atau aturan yang secara eksplisit mengatur bagaimana makna daripada ihwal kegentingan yang memaksa yang menjadi dasar bagi Presiden untuk membentuk Perpu. Makanya dulu banyak orang berpendapat bahwa sesungguhnya ihwal kegentingan itu tergantung dari pendapat subjektif daripada Presiden. Jadi kalau misalnya Presiden menganggap itu sesuatu yang genting, maka dia berwenang untuk membentuk Perpu. Lalu bagaimana supaya itu tidak hanya sebagai pandangan subjektif, maka kemudian di masa sidang berikutnya, Perpu yang dibentuk oleh Presiden tadi harus diajukan kepada DPR supaya diminta persetujuan atau apakah itu disetujui atau ditolak gitu. Ini terjadi supaya tidak ada kesewenang-wenangan, karena seperti yang Anda tahu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa materi muatan Perpu ini kan sama dengan materi muatan undang-undang. Bisa saja misalnya ketika Presiden tidak setuju dengan undang-undang tertentu, lalu dia membuat Perpu untuk membatalkan undang-undang itu. Nah, supaya di sini tidak berpotensi ada yang namanya kesewenang-wenangan, maka pandangan subjektif Presiden itu harus kemudian bisa diobjektivisasi oleh DPR, yaitu melalui proses pengajuan Perpu ke DPR. Kalau misalnya DPR tetap setuju dengan isi Perpu, maka Perpu itu berubah menjadi undang-undang. Tapi kalau misalnya DPR tidak setuju dengan Perpu yang dibuat oleh Presiden, maka Perpu itu menjadi batal. Namun dalam perkembangan selanjutnya, supaya pandangan subjektif Presiden ini tidak terlalu bias, supaya tidak ada potensi kesewenang-wenangan di dalam pembentukan Perpu, maka Mahkamah Konstitusi membuat 3 hal yang menjadi limitasi ataupun pembatasan kewenangan Presiden di dalam pembentukan Perpu. Jadi menurut Mahkamah Konstitusi, Presiden baru berwenang untuk membentuk Perpu jika setidaknya memenuhi 3 syarat yang berlaku secara kumulatif. Yang pertama adalah bahwa terjadi kegentingan yang mendesak atau ihwal kegentingan yang memaksa. Jadi ada kejadian yang mendesak yang harus diselesaikan oleh negara. Nah, kemudian sudah ada kejadian yang mendesak, ternyata ada kekosongan hukum atau tidak ada undang-undang yang bisa menjadi landasan hukum bagi pemerintah maupun negara untuk menyelesaikan kejadian yang mendesak itu. Tentu teman-teman, negara ataupun pemerintah kan tidak boleh bekerja tanpa yang namanya landasan hukum. Atau bisa saja yang ketiga, sesungguhnya ada undang-undang yang mengatur bagaimana cara menyelesaikan keadaan yang mendesak ini.
Namun setelah dipikir-pikir oleh Presiden bahwa ternyata undang-undang tersebut tidak memadai untuk menyelesaikan permasalahan yang mendesak itu. Nah, daripada misalnya Presiden harus membahas bersama sebuah peraturan dengan DPR, di mana kita tahu bahwa proses persidangan dan pembahasan undang-undang itu memakan waktu yang cukup lama di DPR, maka kemudian Presiden disinilah momentumnya Presiden bisa menerbitkan Perpu. Setelah memahami secara umum perbedaan maupun persamaan antara undang-undang dengan Perpu, maka kita akan membahas mengenai fungsi daripada undang-undang dan Perpu itu. Sekali lagi, saya katakan kepada Anda bahwa di sini fungsi undang-undang dan Perpu maupun nanti materi muatan undang-undang dan Perpu itu disamakan karena memang secara umum fungsi dan materi muatan yang kedua peraturan perundang-undangan ini adalah sama. Fungsi undang-undang dan Perpu yang pertama adalah untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang secara tegas disebutkan. Jadi teman-teman, Anda harus tahu bahwa yang namanya Undang-Undang Dasar itu kan mengatur secara garis besar, mengatur hal-hal yang pokok. Nah, untuk menerjemahkan lebih lanjut mengenai ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar ini, maka dibutuhkan yang namanya peraturan pelaksana atau undang-undang organik, ya. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar itu ada hal-hal yang secara tegas disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut akan diatur di dalam undang-undang. Misalnya kalau Anda baca di dalam pasal 22E ayat 6 yang mengatur mengenai pemilihan umum, di sana dikatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum akan diatur dengan undang-undang. Nah, berdasarkan delegasi ini kemudian, berdasarkan perintah daripada Undang-Undang Dasar ini, pasal 22E ayat 6 itu, maka kemudian DPR bersama dengan Presiden membentuk undang-undang tentang pemilihan umum. Itu ya. Lalu kemudian yang kedua, bahwa fungsi daripada undang-undang atau Perpu itu adalah pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kalau tadi secara tegas-tegas disebutkan akan diatur dengan undang-undang, ternyata tidak semua ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar itu berbunyi demikian. Namun walaupun tidak disebutkan secara tegas, yang namanya ketentuan-ketentuan pokok itu pasti membutuhkan peraturan pelaksana. Misalnya salah satu contoh bisa dilihat di dalam pasal 28 yang mengatur mengenai asasi manusia, mulai daripada pasal 28, 28A sampai 28J. Untuk bisa mengejawantahkan, untuk bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai asasi manusia ini, maka dibutuhkan yang namanya Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Kemudian yang ketiga, fungsi daripada undang-undang ataupun Perpu adalah pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam ketetapan MPR yang tegas-tegas disebutkan. Jadi salah satu contoh yang bisa saya sebutkan di sini adalah ketetapan MPR nomor 1 tahun 2003. Di dalam ketentuan pasal 4 TAP MPR nomor 1 tahun 2003 ini diatur bahwa ada nanti ketetapan-ketetapan MPR yang selanjutnya diubah menjadi undang-undang. Nah, untuk menjalankan perintah ketetapan MPR ini, maka kemudian DPR bersama dengan Presiden membentuk undang-undang. Nah, salah satunya ketetapan MPR yang berubah menjadi undang-undang adalah Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 yang mengatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya yang terakhir ini, yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Nah, jadi kalau Anda baca atau Anda tonton video saya di materi kelima, sebelum Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu kan ada Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Terus kemudian sebelum Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 itu ada ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 yang mengatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi inilah salah satu contohnya di mana ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 diubah menjadi Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Lalu kemudian yang terakhir adalah pengaturan di bidang materi konstitusi. Jadi
salah satu contoh yang bisa saya sebutkan di sini adalah bagaimana organisasi daripada lembaga negara. Misalnya kalau Anda baca dalam pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di sana kan diatur mengenai MPR. Nah, MPR di sana hanya diatur mengenai garis besarnya, berapa kali dia bersidang dalam 5 tahun, siapa saja yang menjadi anggotanya, bagaimana rekrutmen anggotanya, tapi tidak dijelaskan secara detail bagaimana hak, bagaimana kewajiban, tugas, dan wewenang daripada lembaga maupun anggotanya. Nah, oleh karena itulah kemudian dibutuhkan undang-undang untuk menjalankan aturan itu lebih lanjut. Itulah misalnya ada Undang-Undang MD3 di Indonesia, ya, undang-undang mengenai MPR, DPR, dan DPD. Itulah sebagai salah satu peraturan lanjutan daripada ketentuan Undang-Undang Dasar yang mengatur mengenai MPR, DPR, dan DPD. Itu ya. Kalau tadi kita bicara fungsi, maka sekarang kita bicara materi muatan. Materi muatan yang pertama adalah pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Saya sudah katakan tadi itu, baik itu yang disebut secara langsung maupun yang tidak disebutkan. Lalu kemudian yang kedua, perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Jadi teman-teman, di dalam sistem perundang-undangan kita, ada namanya undang-undang pokok ataupun undang-undang utama, ya. Jadi undang-undang pokok ini adalah undang-undang yang mengatur sesuatu hal yang lebih luas, dan itu bisa saja dia memerintahkan ketentuan-ketentuan tertentu bisa diatur dengan undang-undang tersendiri. Itu. Jadi kemudian yang ketiga, pengesahan perjanjian internasional tertentu. Jadi kalau misalnya Indonesia melakukan perjanjian internasional dengan negara lain, dasar hukumnya itu nanti bisa dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk perpres. Kalau misalnya perjanjian itu berimplikasi besar terhadap masyarakat Indonesia, maka dasar hukumnya nanti adalah dalam bentuk undang-undang. Jadi nanti Anda pelajari dalam hukum perjanjian internasional, ketika misalnya negara Indonesia dan negara lain itu sudah sepakat, maka ada proses ratifikasi. Jadi perjanjian internasional itu teman-teman tidak otomatis berlaku di Indonesia ketika dia sudah ditandatangani oleh delegasi Indonesia. Tapi harus ada yang namanya proses ratifikasi. Proses perubahan dari naskah perjanjian menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian yang keempat ada namanya tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi di Indonesia kan ada lembaga untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kalau misalnya ada undang-undang yang ternyata melanggar hak konstitusional warga negara, maka kita bisa menguji undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi misalnya membatalkan undang-undang itu, maka menjadi kewajiban bagi DPR dan Presiden untuk membuat undang-undang yang baru. Kemudian yang kelima yaitu pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Jadi di luar ketentuan yang 4 tadi, maka yang kelima, materi muatan undang-undang ataupun perpu itu adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya yang baru-baru ini ada yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa Undang-Undang Cipta Kerja itu harus dibentuk? Karena memang kebutuhan terlepas dari persoalan pro dan kontra teman-teman, bahwa DPR dan Presiden menganggap saat ini masyarakat membutuhkan yang namanya investasi untuk meningkatkan dinamika perekonomian, untuk membuka lapangan kerja, maka harus dibentuk undang-undang yang baru yang bisa membuka ataupun memperlancar proses investasi di Indonesia. Itu ya. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan melihat peraturan pemerintah. Yang membentuk peraturan pemerintah tentu adalah Presiden berdasarkan kewenangan yang diberikan pada pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Di mana di sana dikatakan bahwa untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, maka Presiden bisa membentuk peraturan pemerintah. Nah, dari ketentuan itu kemudian maka kita bisa mengetahui apa yang menjadi fungsi daripada peraturan pemerintah. Maka fungsinya adalah untuk menjalankan atau mengatur lebih lanjut ketentuan di dalam undang-undang, baik itu yang di
disebutkan secara tegas maupun yang tidak disebutkan secara tegas. Jadi posisinya ataupun keadaannya itu sama seperti Undang-Undang Dasar yang tadi, ya. Misalnya di dalam Undang-Undang Dasar bisa saja dikatakan ketentuan selanjutnya akan diatur di dalam undang-undang. Tapi ada juga yang tidak disebutkan seperti itu. Nah, di dalam undang-undang juga seperti itu. Karena walaupun undang-undang itu merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Dasar, bisa saja hal-hal yang diatur di dalam undang-undang itu tidak diatur secara lebih rinci. Nah, untuk memperinci itu kembali, maka bisa diatur di dalam peraturan pemerintah. Nah, dari fungsi itu bisa kita ketahui apa yang menjadi materi muatan daripada peraturan pemerintah. Materi muatannya adalah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kenapa harus ada frasa sebagaimana mestinya? Nah, frasa ini menunjukkan bahwa peraturan pemerintah itu tidak boleh mengurangi ataupun menambahi ketentuan yang ada di dalam undang-undang. Dia hanya berfungsi untuk memperinci. Misalnya, di dalam undang-undang diatur bahwa, ini contoh ya, di dalam undang-undang diatur bahwa syarat untuk menjadi hakim salah satunya adalah sehat jasmani dan rohani. Tapi tidak dijelaskan secara lebih rinci apa makna daripada sehat jasmani dan rohani. Untuk ketentuan selanjutnya bisa dilihat di dalam peraturan pemerintahnya. Di dalam peraturan pemerintah misalnya bisa saja diatur lebih rinci lagi. Misalnya sehat jasmani dan rohani ini bisa saja bermakna yang pertama misalnya dia tidak buta warna. Kemudian yang kedua, tidak memiliki cacat tetap ataupun cacat seumur hidup. Kemudian yang ketiga, dan itu bisa diatur selanjutnya. Artinya adalah bahwa ketentuan peraturan pemerintah hanyalah untuk menjelaskan secara rinci atau lebih detail ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peraturan presiden. Sama seperti peraturan pemerintah, bahwa peraturan presiden ini juga dibentuk oleh pemerintah atau presiden. Nah, apa fungsi daripada peraturan presiden? Fungsinya itu ada 3, teman-teman, yaitu untuk menyelenggarakan kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan. Terus kemudian yang kedua, untuk mengatur atau menyelenggarakan lebih lanjut ketentuan di dalam peraturan pemerintah, baik itu yang disebutkan secara tegas, dan yang ketiga adalah menyelenggarakan peraturan pemerintah yang tidak disebutkan secara tegas. Nah, dari fungsi ini kemudian kita bisa melihat apa yang menjadi materi muatan daripada peraturan presiden. Yang pertama itu adalah bahwa Perpres itu bisa dibentuk untuk menjalankan ketentuan dari undang-undang. Jadi ternyata undang-undang itu tidak hanya diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah, tapi juga diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden. Kemudian yang kedua, bahwa peraturan presiden itu bisa dibentuk untuk mengatur lebih lanjut ketentuan peraturan pemerintah. Jadi kalau Anda lihat kan dalam hierarki, di atas Perpres itu ada PP, kemudian di atas PP ada undang-undang. Dalam teorinya Hans Kelsen dan Hans Nawiaski dikatakan bahwa peraturan yang lebih rendah itu harus mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi. Jadi, dan peraturan yang lebih rendah itu juga untuk menjabarkan lebih lanjut peraturan yang lebih tinggi. Nah, dari teori itu bisa kita simpulkan bahwa yang namanya peraturan presiden itu bisa saja menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Dan yang ketiga, materi muatan daripada peraturan presiden itu adalah untuk menyelenggarakan kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan. Jadi dia bisa saja tidak bersumber dari atau tidak menjalankan ketentuan lebih lanjut daripada undang-undang ataupun PP, tapi karena memang Perpres itu dibentuk untuk menjalankan kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan. Salah satu contoh kasus yang paling update yang bisa saya
tawarkan kepada teman-teman adalah kita bisa melihat dalam Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2019 tentang kantor staf presiden. Kalau Anda membaca Perpres tersebut, maka Anda akan melihat bahwa ternyata Perpres itu dibentuk bukan untuk menjalankan lebih lanjut ketentuan dalam PP ataupun ketentuan dalam undang-undang, tetapi karena memang sebagai kepala pemerintahan bahwa presiden itu membutuhkan staf-staf yang bisa membantu kelancaran tugas-tugasnya. Oleh karena itulah dia membentuk peraturan presiden untuk mendesain, untuk mengatur susunan organisasi daripada kantor staf kepresidenan. Itu salah satu contoh mengenai Perpres yang bersumber dari kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Lalu kemudian muncul pertanyaan teman-teman, kalau peraturan presiden dan peraturan pemerintah dibentuk oleh lembaga yang sama, yaitu presiden, maka apa yang menjadi perbedaannya? Sama seperti tadi, Undang-Undang Dasar dan ketetapan MPR sama-sama dibentuk oleh MPR. Apa perbedaannya? Nah, ini juga saya ulangi, peraturan presiden dan peraturan pemerintah itu sama-sama dibentuk oleh presiden. Pertanyaannya, pada saat kapan kita bisa membedakan, ya, atau kita bisa melihat kapan presiden bisa membentuk PP atau peraturan pemerintah dan kapan presiden bisa membentuk peraturan presiden? Nah, untuk menjawab ini perlu Anda tahu bahwa peraturan pemerintah itu dia bisa lahir ketika ada undang-undangnya. Jadi satu PP tidak mungkin hadir kalau dia tidak melanjutkan ataupun mengatur lebih rinci ketentuan di dalam undang-undang. Baik itu yang disebut secara tegas maupun yang tidak disebutkan secara tegas. Makanya nanti kalau Anda melihat di dalam peraturan pemerintah, selalu ada undang-undang yang dia acu. Ini saya kasih satu contoh kepada Anda. Ini salah satu contoh daripada peraturan pemerintah. Kalau Anda lihat di sini bahwa peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020 ini tentang penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus, peraturan pemerintah ini dibentuk untuk menjalankan lebih lanjut ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2009 tentang kawasan ekonomi khusus, ya. Bandingkan misalnya dia dengan peraturan presiden. Bahwa peraturan presiden itu bisa muncul tanpa ada undang-undang. Tetapi dia karena ada kekuasaan untuk menjalankan kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan. Misalnya seperti contoh yang saya berikan tadi, yaitu Perpres nomor 83 tahun 2019 tentang kantor staf kepresidenan. Coba Anda lihat di situ di dasar mengingatnya. Di mengingat itu kan tidak ada ketentuan undang-undang yang harus dia atur lebih lanjut. Tapi yang ada adalah undang-undang dasar yang menjadi dasar kewenangan di dalam pembentukan Perpres. Itu. Jadi teman-teman, dari contoh ini bisa kita pahami lebih detail bahwa ternyata ya PP itu bisa lahir harus ada undang-undang di atasnya. Jadi dia hanya bisa mengatur lebih rinci ketentuan di dalam undang-undang. Sedangkan peraturan presiden dia bisa lahir tidak harus ada undang-undang yang harus dia jalankan. Tetapi bisa dia muncul karena memang untuk menjalankan kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan. Ketika presiden membutuhkan sesuatu hal untuk memperlancar tugasnya sebagai kepala pemerintahan, maka dia bisa membentuk peraturan presiden. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas mengenai peraturan daerah. Jadi teman-teman, peraturan daerah ini muncul karena adanya desain daripada pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dirinya sendiri, untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Tentu ketika dia diberikan kewenangan untuk mengurus dirinya sendiri, maka harus diberikan juga kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi daerah untuk menjalankan kewenangannya. Itu, ya. Nah, dari dasar berpikir itu kemudian, maka kita bisa melihat bahwa fungsi daripada peraturan daerah yang pertama adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, ya. Kemudian yang kedua, untuk menjalankan lebih lanjut ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan yang ketiga untuk menyelenggarakan pengaturan nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan juga untuk menyelenggarakan nilai-nilai atau hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi perlu Anda tahu bahwa walaupun daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, walaupun daerah diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan daerah, tapi perlu dicatat bahwa peraturan daerah yang dibentuk tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan juga kepentingan umum. Dari fungsi tersebut, maka kita bisa melihat materi muatan daripada peraturan daerah itu bisa dibagi dalam 3 bagian besar. Yang pertama adalah materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan. Ini sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, materi muatan untuk menampung kondisi khusus daripada suatu daerah. Jadi misalnya, kalau ada daerah yang potensi wisatanya luar biasa, maka daerah itu diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan daerah dalam menata kawasan wisata di daerah tersebut. Atau misalnya kalau suatu daerah itu masih kental adat istiadatnya, maka daerah itu diberikan kewenangan untuk mengatur bagaimana supaya adat istiadat itu tetap lestari. Tapi dengan ketentuan bahwa peraturan daerah itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Kemudian yang ketiga, bahwa materi muatan peraturan daerah itu adalah mengenai penjabaran lebih lanjut daripada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Misalnya, kalau di dalam tingkatan undang-undang ada namanya undang-undang tentang tanggung jawab sosial perusahaan, maka supaya undang-undang itu bisa lebih implementatif di daerah, maka daerah bisa membentuk peraturan daerah untuk mengatur lebih lanjut ketentuan di dalam undang-undang itu. Maka bisa saja misalnya pemerintah daerah membentuk peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Itu. Lalu kemudian yang terakhir, kita akan berbicara yang namanya peraturan kepala daerah. Peraturan kepala daerah ini dibentuk untuk mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan daerah. Memang banyak para pakar mengatakan bahwa peraturan kepala daerah ini sesungguhnya bukanlah peraturan perundang-undangan, tapi lebih kepada peraturan kebijakan atau Belegsregel. Makanya nanti di daerah akan ada peraturan gubernur untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan yang ada di dalam peraturan daerah provinsi. Lalu kemudian ada peraturan bupati ataupun peraturan wali kota untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan peraturan daerah kabupaten ataupun peraturan daerah kota. Itu jenis-jenis peraturan yang ada di Indonesia, teman-teman, termasuk fungsi maupun materi muatannya. Memang seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwa masih banyak lagi peraturan-peraturan perundang-undangan yang diakui di negara kita, terutama yang lahir dari ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Namun tentu di dalam video ini saya tidak bisa membahas itu semua. Saya hanya membahas peraturan-peraturan yang paling sering kita jumpai dan yang memiliki dasar hukum dan dasar kewenangan yang lebih jelas, lebih eksplisit, dan lebih kuat. Demikian teman-teman video saya mengenai jenis fungsi maupun materi muatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sekali lagi,
Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Berikan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar supaya saya bisa membuat video khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda itu, dan supaya saya juga tahu kira-kira di bidang mana pemahaman Anda itu yang masih perlu diperjelas lagi. Oke, demikian. Terima kasih, selamat belajar, salam sehat.